Hai Commerce, gimana nih kabarnya? Gua harap kalian baik-baik aja walaupun di masa pandemi kayak gini. Dan juga jangan lupa untuk tetapin protokol kesehatan supaya kita cepat-cepat pulih dari keadaan pandemi ini. Nah sebelum masuk ke talk show-nya nih, gue mau kenalin diri gue dulu. Lula Deslin dari HMJ Ilmu Komunikasi Unila 2021. Di Takis episode kedua kali ini, Lula bakalan nemenin Commerce semua untuk ngobrol-ngobrol tentang how to start a business sama salah satu owner dari coffee shop yang ada di Bandar Lampung, yaitu Karinaldo Mubarok Hapris, owner dari Tukamu Coffee and Tea House. Halo Kaldo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah Kak, ini kan lagi masa PPKM nih ya. Boleh dong ceritain ke Commerce semua tentang kegiatan Kakak nih selama akhir-akhir ini nih? Kalau akhir-akhir ini sih untuk Tukamu yang di sini kita beroperasi seperti biasa dengan ngikutin peraturan ya, karena kita kan masih di PPKM level 3. Selain itu juga untuk recovery, untuk supply teh kita tetap jalan lewat marketplace. Terus juga supply bahan baku ke coffee shop lain di sekitar Bandar Lampung juga tetap jalan, dan ini alhamdulillah sedang mulai pembangunan untuk Tukamu 2. Oke, jadi selama PPKM ini tetap produktif ya Kak ya? Tetap produktif harus. Jadi nggak ada namanya itu halangan ya, walaupun ada halangan mungkin ya, tapi Kaldo tuh bisa manage-nya dengan baik gitu ya, malah mau buka Tukamu kedua gitu ya. Rencananya kapan tuh Kak? Kalau untuk runningnya itu mungkin sekitar akhir tahun sih, November atau Desember, karena kita sekarang mulai pembangunan dari nol, kayak pas ngebangun ini dari pertama banget. Yang pertama banget gitu ya. Mulai lagi dari situ sih. Perencanaan bisnis dan lain-lain, desain dan lain-lain itu udah mulai jalan lagi. Oke, jadi walaupun PPKM nggak ngehentiin produktivitas dari Tukamu ya Kak ya? Oke. Kalau tadi kita bahas tentang alasan Kak Aldo nih ya untuk mulai bisnis ini, sekarang kita beralih ke persiapan nih Kak. Boleh dong diceritain apa aja sih yang harus disiapin ketika mau mulai bisnis nih, terutama di bidang coffee dan tea. Oke, kalau persiapan sih sebenarnya seperti coffee shop pada umumnya sih persiapan ya untuk konsep, menu, harga, habis itu bisnis plan-nya, lokasi, terus modal yang harus dipersiapkan gitu-gitu. Ya kayak pada umumnya. Oke, berarti ini Tukamu ini udah berjalan dari awal pandemi ya? Iya. Oke, jadi udah mau 2 tahun ya Kak ya? 1,5 tahun sih tepatnya iya. Oke, dan udah mau buka cabang kedua ya? Iya, alhamdulillah udah mau buka. Nah, kegiatan Kakak nih selain running bisnis Tukamu apalagi sih Kak? Sebenarnya kalau selain Tukamu, kayak yang gue bilang tadi sih untuk di recovery gitu, penjualan teh dan tisahnya di marketplace. Terus juga supply teh atau garnish ke coffee shop lain gitu. Misalnya ada yang mau bikin signature pakai chamomile atau pakai rosella atau pakai Earl Grey, itu kan kita punya bahannya semua. Jadi ya untuk sekitar Bandar Lampung atau Provinsi Lampung lah ya, kita masih bisa untuk supply-nya. Oh,
jadi fokusnya bukan di penjualan kopi di store aja gitu ya, Kak? Iya, Ya? bukan. Oke, jadi supplier juga nih. Oke. Nah, ada nggak sih, Kak, momen-momen yang nggak bakalan Kakak lupain ketika buka usaha ini tuh? Kalau momen pertama sih jelas pas tutup gara-gara lockdown itu ya. Baru 3 minggu buka, kita baru 3 minggu buka, habis itu di minggu ketiga harus tutup karena corona. Itu seingat gua akhir bulan Maret sampai akhir bulan April, baru habis itu kita running lagi, dan itu pun masih nggak normal sih runningnya ya. Kita harusnya pas opening itu kita dapat momen ya untuk naikin nama coffee shop, cuma gara-gara tutup itu ya kita kehilangan momen itu gitu. Jadi struggle sendiri juga. Nah, jadi waktu tutup itu apa sih yang Kakak lakuin untuk bangkit lagi gitu? Untuk bangkit lagi ya yang jelas kita ngandelin seluruh sumber daya yang ada ya. Sumber daya dalam artian sumber daya manusia, teman-teman, relasi, habis itu juga media sosial. Semuanya kita kembangin lagi, pelan-pelan mulai naik, dan itu juga nggak yang serta-merta langsung naik sih. Itu kita untuk naik lagi butuh 3 bulan, 4 bulan. Oke, jadi bisa dibilang itu tuh kesulitan Iya. pertama, dan itu langsung tutup tuh ya, Kak ya. Oke, nah. Dan ini pun tuh kamu pun untuk proses naiknya ya, itu termasuk lama sih. Mungkin bisa setengah tahun. Mungkin lo udah lihat ya untuk coffee shop lain yang baru open langsung rame, atau misalnya baru open 1 bulan rame. Kalau tuh kamu tuh nggak kayak gitu. Dari zaman dulu kita open itu grafiknya ya pelan-pelan tapi naik gitu, nggak yang langsung pecah habis itu di akhir-akhir mulai turun gitu, enggak. Nah, waktu ditutup itu, Kak, waktu tutup usahanya, Kakak pernah nggak sih ngerasa aduh putus asa gitu, kayaknya males deh gue mau usaha lagi gitu? Sebenarnya enggak sih ya, karena faktor kepepet itu ya. Oke. Udah bingung juga mau ngapain lagi, ya udah kita fokusin dulu di sinilah pengembangannya. Walaupun 3 minggu buka udah langsung tutup gitu Iya, ya, jadi nggak putus asa gitu ya. Nggak putus asa sih, ya kita tinggal ngejalanin lagi aja, mulai dari awal. Jadi semuanya di-develop lagi biar lebih berkembang gitu ya. Betul. Nah, selain tempat, kan pasti produk juga yang bakalan Kakak jual kan ya di store ini. Nah, apa sih yang buat produk Kakak itu menarik gitu? Yang pertama yang jelas teh itu ya, karena kayak yang gue bilang tadi, untuk teh kita yang terbesar di Lampung untuk koleksinya. Jelas di situ ada daya tarik tersendiri buat orang-orang buat datang ke sini gitu. Penasaran lah teh itu kayak mana sih? Ada kayak mana aja? Ada rasa-rasa kayak apa? Sebenarnya teh itu apa gitu. Dari situ aja kita udah bisa dapat banyak awareness masyarakat ya. Ketika mereka mencari teh, ya mereka harus ke kamu gitu. Terus juga kita mulai untuk di kopinya kita juga punya es kopi susu yang beda gitu ya. Kayak tadi mungkin kopi susu brownies gitu, atau Havana, atau es kopi susu tuh kamu yang nggak ada di tempat lain. Dan juga dengan variasi yang kita sajikan kepada masyarakat. Dalam artian misalnya untuk kopi single origin gitu, kita bisa nyediain 8 single origin, 6 single origin dari berbagai negara dan berbagai daerah di Indonesia. Termasuk untuk teh juga sama kayak gitu. Oke, kalau tadi itu berarti inovasi-inovasi gitu ya, Kak ya, yang Kakak buat. Nah, menurut Kakak itu packaging produk atau kemasan tuh penting nggak sih? Atau cukup rasa aja deh yang enak gitu, packaging mah belakangan gitu? Sebenarnya semua aspek itu penting, semua aspek itu penting. Cuma tinggal fokusnya kita kemana gitu kan. Fokus kita tetap kerasa flavor, taste. Cuma kita nggak mengabaikan packaging gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat di sini untuk teh kita menggunakan teko kaca gitu ya. Habis itu untuk es kopi susu kita pakai gelas yang gue nggak tahu gimana deskripsiinnya, tapi ya unik gue gitu ya, percaya lu nggak pernah nemu itu di sini. Iya sih, tadi gue sempat lihat gitu. juga, iya. Itu lucu banget. Nah, kalau tadi masalah packaging, sekarang strategi nih, Kak. Ini kan lagi masa pandemi kayak gini, ada nggak sih strategi khusus atau ya kayak biasa lah kayak coffee shop lainnya? Kalau strategi khusus sih, yang bilang khusus sih nggak ada sih ya. Cuma ya gimana caranya kita bisa mempertahankan customer yang udah ada gitu.
Gimana caranya ngebuat orang yang sudah datang ke sini itu bakal balik lagi gitu loh ya. Itu dengan rasa yang ada, dengan varian yang bermacam-macam, dengan harga yang terjangkau gitu ya. Jadi ya dari situlah kita fokus utamanya sekarang di situ. Oke, nah boleh dong Kak Aldo nih sampai ini ke commerce semua, kunci jadi wirausaha muda tuh gimana tuh? Boleh dong sharing-sharing ke commerce semua. Kuncinya sih yang jelas pertama berani dulu, berani memulai, tapi jangan gegabah ya. Tetap harus ada persiapan yang matang. Persiapan yang matang dalam artian seperti bisnis plan-nya, konsep, keunggulan. Nah itu sih yang menurut gue paling penting ya. Keunggulan apa yang bisa lo tawarin ke customer gitu, ke pasar lo gitu. Setelah lo ngeriset pasar yang mau lo targetin, lo harus tahu apa yang harus lo jual, seperti apa yang bakal bisa mendatangkan customer ke tempat lo gitu kan. Kalau lo cuma jual kopi, es kopi susu, cuma yang kayak gitu aja, yang sangat standar itu, iya customer lo pun bakal hanya standar juga, nggak bakal yang bisa rame-rame banget gitu, karena saingan lo tuh banyak di sini gitu loh. Kalau gue selalu ketika teman-teman gue nanya gimana ya buka atau enggak ya coffee shop ya gue bilang kayak gitu, lo punya keunggulan apa? Kalau lo nggak bisa punya keunggulan apa-apa, mending lo pikir dulu deh, entah lo mau nambahin keunggulan dari tempat yang estetik, yang instagramable, atau lo mau menu-menu variasi yang beda dari yang lain, entah mungkin lo mau jual dari harga yang murah, yaitu bagian dari keunggulan juga. Cuma tetap harus ada di antara yang tadi gue sebutin itu gitu. Oke, jadi harus berani dulu ya Kak ya yang pertama, dan juga lo harus tahu keunggulan dari produk lo itu apa. Betul. Gitu. Jadi semua commerce semua jangan takut untuk mulai usaha, tapi juga nggak perlu buru-buru gitu ya. Iya, jangan gegabah lah. Jadi harus tahu bisnis plan-nya apa, keunggulan produk kalian tuh apa. Oke, commerce. Kalau tadi kita udah bahas tentang coffee shop dan bisnisnya Kak Aldo nih ya. Sekarang kita mau seru-seruan, biar nggak tegang-tegang amat lah ya. Sekarang kita mau main pernah nggak pernah. Jadi sistem gamenya nih Kak, lo harus jawab cepet pertanyaan dari gue. Oke, jadi kita mulai ya commerce ya. Jadi commerce kalau penasaran nih apa aja pertanyaannya, tetap tonton ya. Oke, pertanyaan pertama ya, langsung ke pertanyaan pertama. Pernah nggak fotoin pengunjung cantik diam-diam nih? Nggak pernah. Kenapa tuh nggak pernah? Emang nggak kepo kan? Gue mau nanya dulu nih sebelumnya ya. Lo jomblo nggak sih Kak? Enggak. Oh enggak, makanya ya ada hati yang harus dijaga nih commerce. Jadi kalau commerce kayaknya ngelihat dari awal tahan ya commerce-nya, ternyata udah ada yang punya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Marahin barista tiba-tiba padahal nggak ada salah nih. Nggak pernah. Oke, harus ada alasan ya, jangan marah-marah sensi kayak cewek-cewek gitu ya. Ada alasan juga nggak pernah deh. Oh, jadi dipendem aja ya? Nah, gue ngasih tahu aja, bukan marah ya, ngasih tahu. Ya untungnya mereka bisa paham sih gitu. Oke, jadi ini ownernya, bosnya baik ya, jadi enak nih kerjanya ya. Oke, pertanyaan ketiga nih, pernah nggak pernah isengin barista? Ngisengin? Nggak pernah juga. Aduh, baristanya kayaknya kurang asik gitu ya. Bosnya nih harusnya lebih asik gitu sama baristanya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Mintain nomor pengunjung. Pernah. Cowok atau cewek tuh? Cewek. Oh, cewek. Okay. Cewek. Cuma ya nggak dalam sekali kenal terus sekali ketemu langsung minta nomor gitu, enggak. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan kelima. Makan makanan expired. Oh, pernah. Pasti semua pernah ya kayaknya. Bukan makanan sih kayaknya, apa minuman. Tuh? Oh, minuman. Susu gitu kan, kalau susu kan cepet basi. Cuma ya langsung kerasa lah di mulut, asem gitu. Tetap aja keminum gitu. Oke. Terus makan tapi nggak bayar.
Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Aduh, gue sering lagi melakukan itu ya waktu di zaman-zaman SD tuh kayaknya suka banget gitu ya, nilep ya. Makannya 5, bilangnya 3. Aduh, tapi jangan diikutin ya commerce ya. Di SD kan kantin kejujurannya bangkrut sih biasanya. Oh iya, kantin kejujurannya ya, ngambil bukunya harusnya harga 5.000 karena nggak ada susuk, ya udahlah nggak usah bayar gitu ya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, jatuh di depan umum. Pasti pernah dong ya? Pernah, cuma lebih ke kecelakaan motor gitu mungkin sih, bukan yang jatuh kepleset gitu enggak. Gitu ya. Aduh itu malu banget ya, sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Lanjut nih ya, pertanyaan selanjutnya, kentut tapi nyalahin orang. Pasti pernah, semua orang tuh pasti pernah ya kan? Apalagi kalau gitu ya, apalagi kalau bau gitu, pasti dia tuh bukan gue gitu ya. Terus ini pertanyaan terakhir nih, pakai baju kebalik. Gak pernah deh kayaknya. Gak pernah, berarti teliti ya orangnya ya. Padahal katanya sih ya, kalau kita pakai baju kebalik tuh bakalan dapet rezeki. Itu kan siapa itu? Itu katanya sih ya, ya kan. Nah, iya kata gue, karena gue hostnya. Oke deh ya commerce ya, itu udah games kita di segmen ketiga ini. Oke commerce, tadi kita udah ngulik-ngulik dan juga udah main games untuk seru-seruan bareng sama Kak Aldo nih. Nah sebelum gue tutup nih acaranya, gue mau minta Kak Aldo untuk ngasih harapan-harapan untuk semua para mahasiswa yang mau mulai bisnis, terutama di bisnis coffee shop nih. Terutama di coffee shop ya? Iya. Oke, kalau pesan dari gue, untuk memulai bisnis ketika kalian masih status mahasiswa itu dimulai pelan-pelan aja. Karena mau bagaimanapun fokus kalian tetap di belajar, tetap harus ngikutin perkuliahan segala macam, jangan sampai ke distract karena udah keenakan nyari duit malah kuliahnya berantakan. Itu satu untuk pesannya, jangan sampai kuliahnya berantakan. Terus yang kedua, jangan mulai dari yang terlalu besar kalau saran gua. Kenapa? Karena balik lagi ke nomor 1, kalian itu masih ada fokus lain yang harus dikerjakan gitu. Ketika kalian mulai dengan modal yang terlalu besar, ketika bisnis kalian tidak berhasil, kalian akan kehilangan banyak gitu. Dan juga ya namanya mahasiswa, modalnya mau dari mana, apa minjem, apa orang tua gitu kan. Kalau modal besar kan agak bingung juga sih nyarinya gitu. Untuk terus yang ketiga, tetap harus berani. Berani tapi nggak terlalu nekat sih ya. Berani tapi nggak gegabah. Mulai aja nggak apa-apa. Tapi harus dengan perhitungan yang matang gitu. Oke. Jadi commerce semua tuh harus tahu ya skala prioritas ya. Yang pertama tuh harus kuliah ya. Kuliah itu nomor 1 ya. Jadi kalau mau mulai bisnis juga itu dari yang kecil-kecil dulu lah, jangan terlalu besar karena takutnya keenakan cari uang. Betul. Dan itu skala prioritasnya nanti terlupakan gitu. Masih mahasiswa ngebangun pondasinya aja dulu. Oke, jadi kita sekalian nyari modal ya kan, biar relasi biar nanti dan juga lain-lain. makin besar saat udah selesai kuliah baru mulai usaha yang betul. lebih besar. Iya. Oke deh. Makasih banget ya Kak Aldo udah mau sesuai Sama-sama. bareng hari ini, sharing tentang pengalamannya juga. Nah ini commerce ya, bisa banget kalian jadiin motivasi, apalagi di masa pandemi kayak gini, kayaknya gabut gitu ya, mau mulai apa, bisa kalian mulai dari bisnis kecil-kecilan. Oke deh commerce, jadi gua dan Kak Aldo juga mau pamit dari episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya.